Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah atas puji, atas rahmat karunia, atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul untuk bermajelis, melaksanakan atau melakukan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmatnya dan memberikan kepada kita ilmu sehingga kita bisa laksanakan ilmu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan sebagai bekal kita, persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang sangat agung dan sangat mulia, sebagaimana telah kita maklumi bersama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini yaitu pembahasan yang pertama berkaitan dengan disyariatkannya puasa Ramadan itu ya. Disyariatkannya puasa dalam agama kita ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa kepada kita atau kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu dengan tahapan-tahapan itu ya. Tidak sekaligus ya. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Hal ini tentu ada hikmah
yang sangat dalam, ya, yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada bulan Sya'ban ini ya. Tahun yang kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan setelah Allah Subhanahu wa taala syariatkan ya kepada Rasulnya untuk pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ya. Pada bulan Rajab ya, kemudian pada bulan Sya'ban ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali ya. Di tahun yang kedua sampai wafatnya beliau di tahun yang ke-10 ya dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala belum mensyariatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin di Mekah puasa itu ya. Yang diwajibkan. Hal ini tidak berarti Nabi tidak pernah melaksanakan puasa, tidak ini ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum mensyariatkan ibadah puasa kepada kaum muslimin. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berpuasa Asyura ya. Puasa Asyura di Mekah itu ya. Ya. Di Mekah. Hal ini sebagaimana riwayat ya dalam Sahihain ya, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Dulu ya, hari Asyura ya, orang-orang Quraisy berpuasa di masa jahiliyah. Jadi orang-orang Quraisy juga mereka berpuasa itu ya, di masa jahiliyah. Ya. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, Fathul Bar ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini ya, bahwasanya puasa Quraisy ya, puasa yang dilakukan oleh orang Quraisy pada hari Asyura ya, itu karena mereka mendapatkan ya puasa tadi dari syariat yang sebelumnya itu ya. Ya syariat ya dari orang-orang ahli kitab itu ya. Ya. Walihada kana yu'adzimunahu bi kiswatil Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengagungkan ya puasa tersebut di antaranya dengan memberikan kain ya untuk Ka'bah itu ya. Ya. Jadi kain Ka'bah diberi kain. Kemudian Ibnu Hajar ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan menukil ya asal dari Ikrimah bahwasanya beliau pernah ditanya tentang puasa orang-orang Quraisy ya di hari Asyura. Kenapa mereka berpuasa di hari itu? Ya. Beliau mengatakan Ikrimah ini adnabat Quraisyun danban fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy dulu pernah melakukan satu dosa di masa jahiliyah. Fa'aduma fi sudurihim, maka dosa tadi ya memberatkan ya hati-hati mereka. Lalu dikatakan kepada mereka sumu Asyura yukafiru dzalika ankum. Puasalah kalian hari Asyura, itu akan menebus dosa-dosa kalian gitu ya. Ya. Nah, itu puasa orang-orang Quraisy dia ya, ketika di Mekah ya, dan Rasulullah masih tinggal di Mekah ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa ya, puasa Asyura juga. Nah,
ketika beliau di Mekah. Falamma qadimal Madinah, tatkala beliau ya hijrah ke Madinah, somahu wa amara bisyamihi, maka Nabi berpuasa Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa, yaitu dengan puasa Asyura tadi. Jadi ketika di Mekah belum diwajibkan itu ya. Ya, tapi Nabi berpuasa sebagaimana orang-orang Quraisy itu ya. Ya. Nanti yang jelaskan oleh Al-Hafidh ya, kenapa beliau ya mengikuti puasanya mereka. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, maka Nabi berpuasa Asyura dan mewajibkannya. Ya, jadi sebelum kewajiban puasa Ramadan ya Nabi mewajibkan puasa Asyura untuk umatnya itu ya. Sehari itu ya, berarti ya dalam setahun itu ya. Kalau Ramadan kan berapa? 1 bulan ya, dalam setahunnya. Falamma furida Ramadan taraka yaumu Asyura, tatkala diwajibkan puasa Ramadan, maka Nabi meninggalkan puasa Asyura ya. Meninggalkan. Ya, artinya tidak wajib lagi itu ya. Faman syaa somahu wa man syaa tarakahu, barang siapa yang ingin berpuasa maka berpuasa. Ya, sebagai sunnah baginya itu ya. Wa man syaa tarakahu, siapa yang ingin boleh dia tidak berpuasa. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, karena Nabi SAW yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi malam yu'mar fihi. Adalah Rasulullah SAW itu senang ya, untuk mencocoki dengan ahli kitab ya terhadap sesuatu atau syariat yang tidak diperintahkan di dalamnya itu ya. Ya. Jadi Nabi sangat senang ya, di awal-awal sangat senang untuk mencocoki ya syariat ahli kitab di dalam syariat-syariat yang tidak diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ya, seperti Asyura ya, ketika Nabi berada di Mekah, Allah tidak mensyariatkan kepada nabinya untuk puasa. Tapi karena itu adalah puasanya ahli kitab gitu ya, maka Nabi senang untuk mengikutinya mengikutinya. Hikmahnya diantaranya ya ketika nanti sampai di Madinah ya, dalam rangka untuk melunakkan hati-hati mereka sebenarnya ya, untuk berdakwah ya, mendakwahi mereka dengan melunakkan ya hati mereka, di mana Nabi ya mengikuti ya sebagian syariat mereka. Qala Al-Hafidh fil Fathi, berkata Al-Hafidh ya dalam kitabnya Fathul Bari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk mencocoki ahli kitab terhadap sesuatu yang tidak diperintahkan di dalamnya. Wala siyama idza kana fima yukhalifu fihi ahlal awthan. Lebih-lebih ya dalam perkara-perkara yang di dalamnya itu ada menyelisihi. Di dalamnya ada menyelisihi ya orang-orang penyembah berhala itu ya. Orang-orang musyrikin itu ya, orang-orang penyembah berhala. Falamma futihat Makkah, tatkala Nabi ya menaklukkan ya kota Mekah, wastahara amrul Islam, dan Islam itu telah masyhur itu ya, telah tersebar ya. Ahabba mukhalafata ahlil kitab aidon, maka Nabi ingin atau senang untuk menyelisih ahli kitab ya. Jadi sebelum Fathu Mekah, Nabi senang ya untuk mencocoki ahli kitab ya. Ketika Nabi sampai di Madinah, sehingga Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis ya, sampai 16 bulan ini ya, sampai bulan Rajab ya tahun yang kedua. Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis gitu ya. Dalam rangka tadi untuk ya taklif ya,
untuk melunakkan hati orang-orang Yahudi dengan harapan dengan itu dia mau masuk ke dalam agama Islam. Tapi kemudian setelah Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, Islam itu sudah kuat, ya, jaya dan muntasyirah, tersebar, itu ya. Maka Nabi apa? Ingin menyelisihi mereka, itu ya. Ya, menyelisih siapa? Ahlul kitab. Sehingga puasa Asyura, ya. Nah, Nabi apa? Ya, perintahkan, sunahkan untuk menyelisih bentuk puasa mereka, itu ya. Yang tadinya Nabi berpuasa 1 hari, itu ya. Di tanggal 10-nya setelah Fatu Mekah, Nabi perintahkan untuk menyelisihinya, itu ya. Berpuasa sebelum atau setelahnya dalam rangka menyelisih apa? Puasanya orang-orang Yahudi. Sampai Nabi mengatakan, andaikan tahun depan aku akan berpuasa sehari sebelumnya. Tetapi apa? Nabi kemudian meninggal dunia, itu ya. Nggak sampai ya menjumpai bulan Muharram, ya, di tahun berikutnya. Jamaah silahkan rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hadis, ya. Bahkan di sana banyak sekali, ya. Bahkan ada sekitar 30-an lebih, ya, syariat yang memang datang untuk menyelisihi orang-orang ahli kitab, itu ya. Kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, itu ya. Ya. Itu tadi setelah Fathu Mekah, ya, setelah Islam itu kuat, jaya, menang, ya. Maka Nabi perintahkan untuk menyelisihi mereka. Di antaranya misalkan dalam hadis riwayat Muslim, ini ya, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya orang Yahudi apabila istri mereka haid, ya, lam yuakiluha, mereka tidak mau makan bersama istrinya. Walam yujami'uhunna fil buyut, tidak mau bergaul, ya, bergaul maksudnya berkumpul, ya, ya, bersama mereka di dalam rumah, harus dipisahkan, itu ya, tempat tinggalnya. Fasa'ala ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hal itu ditanyakan kepada Nabi oleh para sahabat sehingga turun wa yas'alunaka anil haid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah itu adalah kotoran, maka jauhilah istri-istri kalian ketika masa haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan jangan kalian mengumpuli mereka sampai mereka apa? Suci. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi berbuatlah kamu, ya, segala sesuatu kecuali nikah. Maksudnya kecuali apa? Berhubungan badan. Jadi boleh makan bersama, minum bersama, tinggal bersama, tidur bersama diperbolehkan. Tapi kalau orang Yahudi tidak mau makan bersama mereka, istri-istrinya yang sedang haid, atau berkumpul, ya, satu rumah, ya, harus dipisahkan. Kemudian datang Islam menyelisihi mereka, ya. Faqalu fabalagha dzalikal yahud, maka hal itu sampai kepada orang-orang Yahudi. Faqalu, maka mereka mengatakan, ma yuridu hadzal rajul ayada min amrina syai'an ila khalafana fihi. Tidaklah diinginkan, ya, oleh laki-laki ini, maksudnya Muhammad, ya, untuk dia meninggalkan dari urusan kita sedikit, ya, demi sedikit, ya, 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 ila khalafana fihi, kecuali apa? Dia pasti akan menyelisih kita itu dalamnya, dia. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab, ya, maka apa? Nabi SAW, ya, meninggalkannya dan menyelisih apa? Menyelisih mereka. Walati jazama bi al-Qurtubi, ya, dan Imam Qurtubi memastikan, ya, kana yuwafiquhum ay ahlal kitab lima salahati ta'lif, ya, di mana Nabi mencocoki, dia, syariat ahli kitab dalam perkara-perkara yang tidak pernah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Di antara hikmahnya adalah untuk maslahat at-ta'lif, ya, untuk satu maslahat, yaitu untuk melunakkan hati mereka.
ya, untuk melunakkan hati mereka. Ya. Nah. Taib, karena mereka adalah ahlu kitab, ya, ahlu kitab, ya, 6, dan orang-orang yang telah diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ashabus syar'in bi khilafi abadatil awthan, karena mereka adalah orang-orang yang telah diberi syariat oleh Allah, berbeda dengan penyembah berhala. Karena penyembah berhala mereka tidak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Fala ma aslamal musyrikun, perhatikan di sini, maka tatkala orang-orang musyrikin masuk Islam, ya, di Fatu Mekah, ya, di tahun yang ke-8, ya, dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inhasarat al-mukhalafah fi ahlil kitab, maka, ya, jadi menyelisihi ini, ya, maka tinggal satu, ya, inhasarat, ya, al-mukhalafah fi ahli kitab, maka, ya, penyelisihan ini tinggal satu, yaitu menyelisih ahli kitab saja. Tadinya untuk menyelisih apa? 2, yaitu apa? Orang-orang musyrikin, yang kedua menyelisih ahli kitab. Tatkala orang-orang musyrikin masuk Islam, maka tinggal perkaranya apa? Tinggal satu, yaitu menyelisih mereka. Ya. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyelisih ahlul kitab, ya. Nah, waqad zadatil ahadits bi mukhalafati ahli kitab ala salasin hukman. Bahkan hadis-hadis, ya, itu menjelaskan, ya, tentang menyelisih ahli kitab, ya, itu ada sekitar 30-an lebih, itu, ya. Ya, yang menjelaskan tentang di mana syariat ini, ya, datang untuk menyelisih mereka. Di antaranya puasa Asyura, ya. Puasa Asyura, di mana orang-orang ahli kitab Yahudi mereka puasa 1 hari di tanggal 10-nya. Setelah Fatu Mekah, maka Nabi perintahkan untuk berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Di antara juga pemindahan kiblat, ya, atau tidak bergaul dengan wanita haid, ya, atau larangan puasa sendirian di hari Sabtu, ya, itu juga dalam rangka menyelisih mereka. Atau membiarkan jenggot, ya, dan memotong atau merapikan kumis, itu juga dalam rangka menyelisih mereka. Dan seterusnya, itu, ya, dari hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk menyelisih mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, ya, jadi puasa yang pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini adalah puasa Asyura. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan itu terjadi cuma sekali, dia, di bulan Muharram di tahun yang kedua. Karena Nabi datang ke Madinah, hijrah sampai ke Madinah di bulan Rabiul Awal, ya. Rabiul Awal Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian setahun kemudian di bulan Asyura Allah perintahkan untuk berpuasa di bulan Asyura tadi, di hari Asyura. Kemudian di bulan di bulan Sya'ban, ya, di tahun itu Allah mewajibkan puasa Ramadan. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mewajibkan, ya, kepada umat, ya, Rasulullah SAW untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya. Waqad marra fardhu syami syahri Ramadan ala salasi marahil. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, ya, mewajibkan puasa Ramadan ini dalam 3 tahapan, ya. Ya, dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kana ala takhir baina siyamihi wa baina ayut'im an kulli yaumin miskinan. Yang pertama adalah pilihan. Ya, tahapan pertama adalah pilihan antara berpuasa, ya, di bulan Ramadan atau memberi makan setiap hari, ya, kepada orang miskin. Ya, memberi dia tidak berpuasa tetapi memberi makan setiap harinya kepada orang miskin, meskipun dia mampu
meskipun dia mampu untuk berpuasa. Ya. Walaupun yang afdol adalah apa? Berpuasa itu ya. Yang afdol berpuasa. Wa fidzalika nazala qauluhu ta'ala ya. Dalam hal ini turun firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mereka berat ya untuk melaksanakan puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin ya. Akhraja as-Shaykhan fi sahihaihima an Salamah ibn al-Aqwa. Telah meriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya dari Salamah ibn Aqwa. Beliau mengatakan, lama nazalat tatkala turun ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, kana man arada minna ayuftira wa yaftadiya hatta nazalatil ayah allati badaha fanasakhatha. Beliau mengatakan, kana man arada minna ayuftir wa yaftadiya, adalah ya, seseorang di antara kami apabila dia ingin untuk berbuka maka diperbolehkan ya, tetapi dia harus membayar apa? Membayar fidyah ya, sebagai gantinya yaitu membayar apa? Memberi makan orang-orang miskin. Sampai kemudian turun ayat yang setelahnya yang menghapus hukum yang pertama ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang datang kepada kalian bulan Ramadan maka hendaknya apa? Dia berpuasa. Qala al-Imam Bukhari fi sahih, berkata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, wa qala Ibnu Numair, berkata Ibnu Numair, hadatsana Al-A'mas, hadatsana Amr ibn Murrah, hadatsana Ibnu Abi Lailah, hadatsana Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala Ramadan fasyaqa alaihim. Ya, telah turun perintah untuk puasa di bulan Ramadan. Fasyaqa alaihim, maka berat ya atas mereka. Ya. Ya karena ya belum terbiasa ya. Ya, belum terbiasa. Lebih-lebih ya awal puasa Ramadan yang Allah syariatkan kepada para sahabat itu terjadi di musim panas gitu ya. Musim panas gitu ya. Ya. Sehingga Ramadan ya, kenapa dinamakan Ramadan ya? Puasa Ramadan karena puasa itu ya ketika pertama kali disyariatkan terjadi di musim panas ya. Ramadan ya itu ya, nama salah satu dari nama bulan Hijriyah ya. Dan itu penamaan yang sudah ada sejak ya atau sebelum Nabi diutus gitu ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah ya, mereka juga sudah memiliki nama-nama ya penanggalan Hijriyah itu ya, nama-nama bulan. Dan sama ya dalam Islam itu ya. Muharram ya, kemudian Safar ya, nanti Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu ya. Ya, di antara nama-nama bulan itu ya terkait dengan apa kondisi atau keadaan di waktu itu ya. Sehingga dinamakan dengan nama bulan tersebut. Seperti Rabiul Awal karena Rabi itu musim semi gitu ya. Musim semi mungkin di bulan pertama ya. Nanti yang kedua musim semi di bulan yang akhir. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Jumadi itu Jamad ya mana ya. Jamad itu ketika apa sesuatu itu membeku gitu ya. Menunjukkan itu pada musim terjadi pada musim dingin itu ya. Sehingga namanya Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Sama dengan Ramadan. Ya, Ramadan itu dinamakan Ramadan berasal dari kata ar-ramdu gitu ya. Ar-ramdu artinya batu ya. Ya. Ketika sangat panas ya. Karena terik apa? Terkena terik matahari gitu ya. Ya, sehingga dinamakan dengan Ramadan ya. Karena apa? Karena Allah ketika mensyariatkan puasa terjadi pada musim panas gitu ya, itu panas. Sebagaimana namanya Ramadan diambil dari kata ar-ramdu, yaitu panasnya batu karena apa? Sengatan terik matahari.
Itu di antara penamaan kenapa dinamakan Ramadan ini ya. Ya. Ada juga yang mengatakan dari Ar-Ramid. Ramadan dari Ar-Ramid ya. Ramid itu adalah awan atau hujan yang turun di akhir musim panas gitu ya. Jadi setelah musim panas berakhir, datang musim apa? Musim hujan. Awan mendung itu sehingga namanya Ar-Ramid itu ya. Ya. Sehingga hujan dinamakan Ar-Ramid ya karena hujan itu melunturkan itu ya. Atau membersihkan pengaruh dari panas matahari itu ya. Sehingga bulan Ramadan dinamakan dengan Ramadan ya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini apa? Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan ya, badan manusia, tubuh manusia dari apa? Dari dosa-dosa ini ya. Ya. Kalau kita pakai penamaan ini Ar-Ramid maknanya apa? Awan atau hujan ya yang terjadi pada akhir musim panas ya. Sehingga hujan ini ya membersihkan, melunturkan apa? Pengaruh dari apa? Dari musim panas itu. Ya, sehingga dinamakan Ramadan karena Ramadan ini apa? Akan menggugurkan dosa-dosa apa? Manusia. Ya, dan banyak hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang masalah ini, di antara fadilah dan keutamaan apa? Ibadah puasa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ada juga penamaan jahiliyah, kali ini penamaan Islam ya. An-Nawawi mengatakan dua nama ini Ar-Ramdu ya. Ramadan dari Ar-Ramdu atau Ramadan dari Ar-Ramid ini penamaan Islam ini ya. Ya. Karena ya cocok dengan apa kondisi Ramadan atau puasa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua ya mengatakan seperti Nawawi mengatakan ya Ramadan dinamakan Ramadan berasal dari kata Ramidot an-nasl. Ramidot an-nasl. Artinya mengasah tombak ya dengan dua batu hingga tajam. Itu bahasa penamaan Arab ya. Orang Arab biasa mengatakan Ramidot an-nasl, yaitu mengasah tombak dengan dua batu agar tajam. Ya. Sehingga bulan itu dinamakan bulan Ramadan karena dipikirkan orang-orang Quraisy biasa mengasah apa? Tombak-tombak mereka, pedang-pedang mereka di bulan itu untuk persiapan perang di bulan apa? Di bulan Syawal itu ya. Cuman ini penamaan jahiliyah ya. Kita kembali kepada penamaan yang kedua. Ramadan berasal dari Ar-Ramdu. Yaitu apa? Ya. Batu ya, panasnya batu karena sengatan matahari. Hal itu karena puasa Ramadan Allah syariatkan awal pertama kali ketika musim panas gitu ya. Ya, jadi berat bagi para sahabat ya, terjadi di musim panas dan itu puasa yang pertama kali ya mereka apa? Jalani dia. Nah. Maka kemudian apa? Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka shaum mimman yutiquhu wa rukhisa lahum fi dzalika. Maka ada di antara mereka para sahabat yang memberi makan setiap hari ya. Sebagai ganti dari puasa, memberi makan orang miskin. Ya, miman yutikuhu, barang siapa yang dia merasa berat untuk melakukannya. Kemudian diberikan keringanan bagi mereka untuk itu. Kemudian apa? Yang pertama ini kemudian dihapus dengan turunnya ayat wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa maka itu baik bagi kalian jika kalian apa? Mengetahuinya. Lalu Nabi merintahkan mereka untuk berpuasa. Itu tingkatan yang pertama. Jadi apa? Takhir ya, yang pertama itu ya, pilihan. Ya, kemudian itu dihapus, kemudian menjadi apa? Kewajiban. Ya, bagi yang mampu. Nah, adapun yang tidak mampu karena tua atau karena sakit ya, maka kewajiban membayar fidyah ya itu tetap ada pada mereka. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Tapi bagaimana bentuk puasanya ini ya? Ya. Jadi bentuk puasa ya di awal Allah wajibkan itu ya mereka berbuka ya. Artinya boleh makan, boleh minum sampai waktu Isya itu ya. Itu ya.
sampai waktu isya. Dari tenggelam matahari boleh makan, boleh minum ya, atau mungkin berhubungan dengan istrinya sampai waktu sholat isya gitu. Ya. Au yanam qabla dzalika, atau tidur sebelum itu. Sebelum sholat isya ya. Belum makan, belum apa? Ya, sudah mungkin masuk maghrib ya, belum makan, belum minum, ternyata ketiduran. Sudah berarti berakhir apa? Waktu berbuka dia. Harus melanjutkan puasanya sampai apa? Sampai besok lagi dia. Sampai apa? Tenggelamnya matahari ini. Ini berat ya, berat. Jadi awal puasa berat itu ya. Ya. Dan para sahabat, masya Allah, mereka melaksanakan apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini dia. Ya, meskipun apa berat mereka laksanakan, menunjukkan tentang bagaimana ya betul-betul mereka tunduk dan patuh ya dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Jadi ini puasa, jadi mereka boleh berbuka ya dari tenggelamnya matahari sampai datang waktu isya, ya, atau apa ya dia tertidur sebelum itu gitu ya. Nah itu belum itu ya. Jadi kalau dia tidur sebelum waktu isya ya, ya sudah, nanti bangun-bangun dia puasa sampai besok lagi kan itu, sampai besok lagi kan itu. Kalau kita kan masya Allah ya, dari tenggelamnya matahari sampai apa terbitnya fajar kan itu ya, sekarang ini. Boleh makan, boleh minum, mau tidur berulang-ulang juga masih diperbolehkan kan itu ya. Nah itu. Fama tanama au sholal isya ya, barang siapa yang tertidur atau dia telah sholat isya, haruma alaihi at-ta'am wa syarab wal jima ila lailah al-qabilah, maka haram baginya untuk makan, minum, berhubungan dengan istrinya sampai malam berikutnya. Nah itu. Sampai malam berikutnya itu. Fawajadu min dzalika masyaqqatan kabiratan, maka mereka menjumpai, mendapati, merasakan hal itu keberatan yang sangat itu ya. Ya, apalagi para sahabat juga bekerja itu ya. Ya, di ladang, di kebun-kebun ya, korma ya, milik Ansor itu ya. Ya, bekerja keras itu ya. Nah, itu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari Bara ibni Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana ashabu Muhammadin idza kana rajulu shaiman, adalah para sahabat Nabi apabila seseorang dari mereka berpuasa, fahadharul iftar, maka datang waktu berbuka, fana maqabla ayuftir lam yakul lailatahu wa la yaumahu hatta yumsiya, masyaallah. Lalu dia tertidur ya, datang waktu berbuka, ternyata dia ketiduran itu ya. Ya mungkin capek itu ya, pulang kerja sambil nunggu berbuka itu ya. Nah, ternyata apa? Ya, dia ketiduran gitu ya, ketiduran. Ya, akhirnya apa? Ya, sudah, dia harus melanjutkan apa puasanya, ya. Melanjutkan puasanya sampai apa? Hari berikutnya. Fana maqabla ayuftir, maka dia tertidur sebelum berbuka, lam yakul, maka tidak boleh makan, lailatahu, malam itu, wala yaumahu, dan juga hari ya, satu hari berikutnya, hatta yumsiya, sampai sore hari ya. Ya, fa inna Aba Qais Sirmah ibni Abi Anas al-Ansari, ada kisah ya dari Abu Qais Sirmah ibni Abi Anas al-Ansari, itu Abu Qais Sirmah. Kana shaiman ya, dikisahkan dia berpuasa hari itu. Falamma hadaral iftar, tatkala datang waktu berbuka, ata imra'atahu, dia mendatangi istrinya. Faqala laha, maka berkata kepada istrinya, aindaki ta'amun, apakah ada makanan ya? Ya, di sisimu dia. Apakah ada makanan di rumah kita itu? Qalat, istrinya berkata, lah, tidak ada, masya Allah dia. Ini kondisi para sahabat ya. Sebagian sahabat tidak ada makanan. Walakin antaliku fa'atlubu laka, tetapi tunggu, aku akan mencarikan makanan untukmu dia. Mungkin ya pinjam ke tetangganya atau apa ini dia.
Wa kana yaumahu ya'mal, hari itu Syirmah ini apa? Bekerja ya di hari itu. Ya, bekerja ya. Berpuasa, bekerja di terik matahari yang sangat panas dia. Karena tadi di awal saya jelaskan ya, Ramadan disyariatkan pertama kali di musim panas yang sangat panas dia. Mungkin yang pernah umroh atau haji ya, ketika musim panas puncak-puncaknya bisa merasakan ya bagaimana panasnya di sana. Dan harus keluar rumah bekerja itu ya, bekerja. Kalau yang umroh mungkin tidak merasakan karena di hotel itu ya, full AC, nggak merasakan panas ya. Tapi ketika bekerja di ladang ya atau di kebun dan seterusnya akan merasakan bagaimana panasnya iklim di sana. Sehingga dia faghalabathu ainahu, sehingga dia tertidur. Ya, nunggu istrinya keluar cari makanan, ya mungkin karena capek dan seterusnya dia tertidur. Faja'athu imra'atuhu, maka datang istrinya. Falama ra'athu, tatkala dia melihat suaminya tertidur, dia mengatakan khaibatun laka. Alangkah ruginya itu mungkin ya. Ruginya kamu itu wahai suamiku itu ya. Mungkin bahasa alangkah malangnya engkau wahai suamiku. Ya, alangkah kasihannya engkau wahai suamiku. Akhirnya fa'as bahasa iman ya, di pagi hari dia harus berpuasa kan itu ya. Harus berpuasa melanjutkan puasanya itu ya. Falama intasafan nahar, tatkala tengah hari dia ghusya alaih, pingsan dia itu. Semaput enggak kuat itu, pingsan. Fadzukira dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian itu diceritakan kepada Nabi dia, sampaikan kabar ini kepada Nabi. Fa nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Ukhila lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum. Dihalalkan bagi kalian ya malam hari di bulan puasa untuk ya berhubungan dengan istri-istri kalian. Ya. Hunna libasul lakum, mereka adalah seperti pakaian bagi kalian. Insyaallah ini hikmahnya siapa? Abu Qais Sirmah itu ya. Dengan sebab itu turunlah ayat ini, dihalalkan untuk makan, minum ya, berhubungan dengan istri di malam hari. Fafarihu biha farahan syadidan, maka para sahabat bergembira dengan sebab itu, dengan kegembiraan yang sangat ya. Wa nazalat, dan juga turun ayat wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswad, hingga jelas ya, bagi kalian benang putih dari benang merah, dari benang hitam. Maksudnya adalah apa? Nampak fajar, yaitu subuh. Berkata Imam Ahmad dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Ka'ab bin Malik, beliau menceritakan kana nas fi Ramadan, adalah para sahabat di bulan Ramadan, idza shoma rajulu fa amsa, kalau seseorang berpuasa lalu datang waktu sore, fanama, maka dia ketiduran. Haruma alai at'am wa syarab wan nisa, maka haram baginya makan dan minum dan juga istrinya. Hatta yuftira minal ghad, sampai dia berbuka di hari besoknya. Kayak tadi dia. Faraja Umar ibn Khattab min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab pulang ya dari sisi Nabi. Data lailatin, pada waktu malam. Waqad sahira indahum, dan sungguh dia ya berjaga malam itu bersama Nabi ya. Artinya malam itu dia duduk bersama Nabi, menemani Nabi ya, tidak tidur. Lalu dia pulang ke rumahnya, fawajada imra'atahu qad namat, maka dia jumpai istrinya sudah tidur. Maka dibangunkan istrinya ini dia. Fa'aradaha, maka Umar bin Khattab ingin ya berhubungan dengan istrinya dia. Maka dibangunkan istrinya. Faqalat, maka istrinya mengatakan, ini qad nimtu, aku sudah tidur gitu ya. Gitu. Kalau sudah tidur berarti nggak boleh makan, minum dan berhubungan. Qala, Umar mengatakan manimti, kamu belum tidur ini. Karena nggak tahan Umar ini ya. Kamu belum tidur itu. Padahal istrinya jelas-jelas tidur itu. Tapi Umar ngotot itu ya, karena nggak tahan itu. Ya. Fawajada imra'atahu qad namat, ya afan. Summa waqa'a biha, lalu Umar ya berhubungan dengan istrinya. Ternyata ada sahabat yang lain sama kasusnya dengan Umar, yaitu Ka'ab bin Malik ya, kasusnya sama dia. Dia pulang jumpa istrinya sudah tidur ya.
nggak tahan, dia bangunkan istrinya, istri mengatakan saya sudah tidur ya. Maka ya dia berhubungan dengan istrinya. Maka setelah itu Umar merasa gelisah ini ya. Ya, gelisah ya karena perbuatan yang dia lakukan. Faqada Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian pada waktu pagi Umar datang menemui Nabi lalu mengkabarkan apa yang terjadi. Maka turunlah ayat alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah Maha mengetahui bahwasanya kalian tidaklah bisa menahan diri kalian ya. Fataba alaikum, maka Allah menerima tobat bagi kalian, wa afa ankum, dan Allah memaafkan kalian ya. Jadi itu syarat yang kedua ya. Jadi diwajibkan puasa, tapi caranya tadi ya, yaitu ketika datang waktu berbuka ya, waktunya cuma sebentar ya, sampai waktu Isya, atau dia tertidur sebelum Isya itu waktunya. Maka ya beberapa asal mengatakan kalau pas bulan Ramadan ya hampir nggak bisa berhubungan dengan istrinya kan itu ya. Nggak bisa, cuman waktunya sebentar kan ya, makan minum sudah, habis itu mungkin sholat Isya sudah, lanjutkan puasa itu. Sehingga sampai Umar ya karena tidak tahan lagi dengan istrinya, dia berhubungan ya dengan istrinya meskipun istrinya sudah tidur. Tapi dengan sebab itu turun ayat yang memberikan keringanan kepada para sahabat ya, boleh melakukan itu semuanya ketika malam hari. Tapi kemudian marhalah yang ketiga yaitu ya berpuasa sebagaimana yang kita lakukan sebagaimana hari ini dia. Yaitu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan boleh makan, minum dan apa saja ya yang diperbolehkan ya pada malam harinya sampai datang waktu fajar ya, datang fajar. Wahiyalati istakara 'alaiha syar'u ila yaumil qiyamah, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat ya sampai nanti sampai yaumul qiyamah. Yaitu ketika turun ayat ukhila lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kalian ya pada malam hari di bulan puasa untuk kalian berhubungan dengan istri-istri kalian. Ini menghapus tadi ya bentuk yang kedua tadi. Jadi batasan sampai waktu Isya atau sebelum tidur. Huna libasul lakum wa antum libasul lahuna, mereka adalah pakaian bagi kalian sebagaimana kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu anakum, Allah Maha mengetahui bahwasanya kalian ya kuntum tahtanun, kalian tidaklah bisa menahan anfusakum diri kalian. Fataba alaikum, maka Allah menerima tobat atas kalian, wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana basyiruhunna, maka mulai sekarang ya silakan berhubungan kalian dengan istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytal abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hingga jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam yaitu fajar. Summa atimus syiyam ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Maksudnya sampai apa? Sampai tenggelamnya matahari. Wala tubasyiruhunna wa antum akifun fil masajid, dan jangan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sedangkan kalian sedang itikaf di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha, itulah batas-batasan Allah, jangan kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Dari penjelasan tahapan-tahapan ini ya, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan keringanan kepada kita ini. Ya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat banyak sekali ya syariat ini yang datang ya meringankan untuk umat ini dia. Ya. Yang itu mungkin berbeda dengan umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berpuasa Allah juga wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasanya Allah wajibkan ya kepada umat sebelum kita dan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi bentuknya berbeda ini ya. Bentuknya berbeda. Ya. Nah,
Jadi kalau puasa terdahulu ya sampai malam ya. Jadi pokoknya sampai malam berikutnya itu ya. Nah, itu. Jadi 1 hari 1 malam ya mereka berpuasa. Adapun umat ini ya cuman 1 hari dari pagi sampai tenggelamnya matahari. Dan juga misalkan ya taubat ya. Yang Allah SWT syariatkan kepada umat ini sangat mudah sekali dia. Tinggal dia mengucapkan dengan lisannya, bertobat kepada Allah SWT dan berazam untuk tidak mengulanginya cukup. Ya. Dan Allah SWT jika itu betul-betul tulus ya, nasuha, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Berbeda dengan umat-umat yang terdahulu dia. Kalau mereka berdosa, diantaranya Bani Israel di antara cara tobatnya mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Dalam surah Al-Baqarah jelaskan itu ya. Saling membunuh itu ya. Ya. Kalau tidak itu maka tidak diterima tobatnya. Ya. Atau misalkan ketika salah satu dari mereka berdosa maka akan ditulis di pintu rumahnya ya. Ya. Dosa yang dia lakukan ya, kemudian di situ ada ada kafarohnya. Harus membayar kafaroh ini dia. Ya. Kalau tidak ya tidak akan ampuni dosa-dosanya. Adapun dari umat ini ya Allah tidak tampakkan itu ya dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, bersama dengan itu jika hamba bertaubat dengan sungguh-sungguh maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan masih banyak lagi itu ya. Bagaimana Allah juga mensyariatkan kepada umat-umat terdahulu itu ya. Ya. Nah, terkadang itu lebih berat daripada umat-umat ya, daripada syariat yang Allah berikan kepada umat ini. Maka ketika Allah SWT mensyariatkan puasa kepada hambanya ini bukanlah untuk memberatkan mereka, untuk membinasakan mereka, tidak. Ya, justru itu manfaat dan keutamaannya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Jamaah sekalian rahimani warahmatullah ya. Terkadang muncul mungkin pertanyaan ya. Tadi kan puasa itu ada tahapan-tahapannya dia. Sebagaimana misalkan Allah mengharapkan khomer itu juga ada tahapan-tahapannya dia. Ya. Jadi puasa Allah pertama pilihan, kemudian diwajibkan ya, cuman ya sampai waktu isya atau tidur sebelum isya itu ya. Kemudian setelah itu Allah wajibkan ya, dengan waktu yang telah ditentukan dari terbitnya fajr sampai tenggelamnya matahari. Jadi ada semacam tahapan-tahapan itu ya. Terkadang muncul pertanyaan ya, dari orang-orang yang mungkin belum memahami hikmah ya, kenapa Allah SWT memberikan tahapan-tahapan syariat kepada umatnya ini dia. Ya. Apakah Allah SWT tidak mengetahui perkara yang gaib itu ya? Sehingga Allah mensyariatkan sesuatu yang itu kemudian berat bagi umatnya itu ya. Berat untuk dijalankan pada umatnya itu ya. Ya. Sehingga diuji dulu, ternyata ini hambanya nggak sanggup, kemudian diganti dengan syariat yang lebih mudah. Jadi seolah-olah Allah tidak mengerti perkara yang gaib, sehingga harus dikasih semacam latihan dulu itu ya. Ini kuat tidak, kalau tidak kuat diganti dengan yang lebih ringan. Ya. Jamaah sekalian rahimani warahmatullah ya. Pertama yang harus kita yakini bahwasanya Allah SWT itu Maha mengetahui dia. Allah ya'lam ma kana. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun ya. Laukana kaifa yakun, dan apa yang belum terjadi, yang tidak terjadi, andaikan terjadi, Allah Maha tahu ya. 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 Bagaimana kejadian tersebut ya. Dan Allah SWT Maha mengetahui dia. Ya. Ya. Segala amalan hamba. Bahkan Allah Maha tahu ya, siapa yang berhak masuk surga, masuk neraka ya. Dan seterusnya. Maka ya, para ulama kita menjelaskan ya, di sana ada hikmah, ada manfaat ya, faedah atau hikmah yang sangat dalam ya, ketika Allah SWT memberikan tahapan-tahapan syariat itu ya. Ya. Dari mungkin pertamanya agak berat, ya, kemudian diringankan sampai betul-betul ringan itu ya. Ya. Di antara hikmahnya adalah pertama untuk melatih ya. Tarbiyah memberikan tarbiyah wa tahrib ya, wa tahdib ya. Jadi untuk memberikan tarbiyah, pelajaran ya, dan juga untuk melatih. Ya. Melatih ya,
dalam melaksanakan apa syariat yang memang Allah Subhanahu wa taala ingin syariatkan kepada apa? Kepada manusia dia. Ya. Nah, ya kemudian apa setelah itu Allah hapus ya, kemudian Allah ganti dengan syariat yang lebih ringan lagi ya, sehingga manusia itu sudah terbiasa melakukannya. Sehingga ketika Allah tetapkan ya menjadi satu syariat, mereka sudah ringan untuk melaksanakannya dia. Ya, seperti puasa tadi dia, puasa. Ya. Allah syariatkan ya pertama tadi dia. Karena berat mungkin di awal karena mereka belum pernah melaksanakan puasa, maka pilihan. Itu kan untuk latihan mereka dia. Setelah itu naik ya menjadi kewajiban ya. Nah, kemudian setelah itu ya setelah mereka betul-betul kokoh ya dalam melaksanakan syariat tersebut dan sudah terbiasa, maka menjadi syariat yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah. Atau terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengharapkan sesuatu ya, dan sesuatu itu sudah menjadi sesuatu yang apa? Jadi kebiasaan mereka dia. Bahkan seolah-olah itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Ya, bahkan itu menjadi satu kebanggaan bagi mereka dia. Maka tentu ketika ingin menghapus ya atau menghilangkan sesuatu yang diharamkan ini apa? Itu perlu tahapan-tahapan. Nggak mungkin apa diharapkan sekaligus itu. Ya, seperti misalnya pengharaman khamr itu ya. Ya. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala haramkan apa ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah itu. Ketika iman para sahabat betul-betul mereka sudah kokoh. Itu pun dengan bertahap ya. Bertahap, tidak sekaligus apa? Diharamkan itu ya. Pertama Allah jelaskan bahwasanya apa? Ya, khamr itu apa? Ya. Ya. Itu ya, enggak ada manfaatnya dia. Gitu ya. Ya. Walaupun ada manfaatnya apa? Tetapi madharatnya lebih besar dia. Ya. Jadi madharat yang akan ditimbulkan dari khamr lebih besar, walaupun mungkin ada sedikit manfaat darinya. Kemudian terus bertahap ya, nggak boleh minum khamr ya ketika dalam kondisi ketika mau sholat kan itu ya. Setelah itu ya Allah haramkan khamr ketika betul-betul para sahabat sudah kuat ya untuk meninggalkannya tadi. Dengan latihan tadi dia, dengan bertahap, dengan tahapan-tahapan tersebut sampai kemudian diharamkan ila yaumil qiyamah. Nah, jadi memberikan tarbiyah dan juga latihan kepada manusia. Kemudian yang kedua at-tadarruj itu ya, dengan tahapan-tahapan tadi dia, ya, dengan memberikan tahapan-tahapan agar lebih ringan mereka dalam melaksanakannya atau meninggalkan apa sesuatu tersebut. Hal ini sebagaimana sesuai ya dengan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan bagaimana tahapan Allah memberikan syariat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan innama nazala awaluma nazala minhu suratun minal mufassal dia. Sesungguhnya yang pertama kali turun ya dari apa yang turun kepada Rasulullah SAW ya, dari surat-surat dalam Al-Quran adalah surat-surat mufassal ya, surat-surat pendek dia. Jadi surat-surat yang pertama kali turun kepada Nabi ya adalah surat-surat mufassal, surat-surat pendek. Juz 30 ya, juz 29 ya, 28 ya, arti surat-surat pendek mufassal. Aisyah menceritakan fama dzukira al-jannah wan nar. Jadi tidak fiha dzikru al-jannah wan nar. Jadi pada surat-surat tadi di dalamnya apa? Ada penyebutan tentang surga, tentang neraka itu ya. Jadi semacam motivasi dia ya. Dan juga balasan ya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan yaitu dengan surga ya, dan juga balasan bagi orang yang berbuat kejelekan dengan neraka. Itu berbicara tentang surga, tentang neraka. Hatta idza sabanas ilal Islam, ketika manusia telah kokoh itu ya dengan Islam ya, nazalal halal wal haram, maka turun apa? Syariat tentang halal dan haram itu ya. Jadi ketika di awal-awal ketika di Makkah hampir nggak ada ya. Turun ayat berkaitan tentang ini haram ya, ini nggak boleh ya, ini halal nggak ada ini. Nah, sampai Aisyah mengatakan walau nazala awalu syai'in, andaikan yang pertama kali turun kepada Nabi la tashrabu al khamra, jangan kalian minum khamr. La qalu la
la nada al khamra abadan, maka tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan minum khamr selama-lamanya. Ya. Walau nazala la taznu, andaikan turun ayat pertama kali apa? Jangan kalian berzina. La qalu la nada az-zina, kami tidak akan meninggalkan zina. Mereka belum mampu ya, belum kuat untuk meninggalkan itu ya. Ya. Ditambah lagi karena keimanan mereka belum mapan ya, belum kuat itu ya. Ya, nah. Laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inilah jariyatun al-ab, ya kata Aisyah, dan sungguh turun di Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ketika itu masih kecil. Ya, masih di bawah umur 5 tahun itu ya, Aisyah itu ya. Ya, masih kecil, masih bermain ya. Apa turun yang di antara turun yang apa ayat turun di Mekah? Balisa atau mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Bahkan hari kiamat itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat dan sangat apa? Pahit perkaranya. Surat Al-Qamar itu, surat Al-Qamar. Itu berbicara tentang masalah apa? Masalah neraka. Jadi belum berbicara tentang masalah hukum-hukum apa? Syariat. Wa ma nazalat suratul Baqarah wa Nisa illa wa ana indahu, dan belumlah turun surat Al-Baqarah yang di situ ada syariat ya, puasa kan surat Al-Baqarah itu ya. Ya, ada haramnya riba itu ya, minum-minuman keras itu di situ. Ya, dan juga surat An-Nisa, kecuali aku sudah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yaitu ketika Nabi Aisyah berumur 9 tahun ya, karena Aisyah berkumpul dengan Nabi ketika berumur 9 tahun ya, yaitu di tahun yang kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu diantara hikmah ya, kenapa Allah kadang mengganti ya atau merubah satu syariat ya, yang tadinya berat menjadi ringan ya, atau mungkin yang sepadan dengan itu ya. Tapi diantara hikmahnya yang lain adalah idharu imtisalil ibad awamirar Rabb azza wa jalla. Diantara hikmahnya adalah untuk menampakkan agar nampak ya bagaimana hamba itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah hamba-hamba yang melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dan siapa yang mereka enggan atau membangkang untuk melaksanakan perintah Allah. Di antara hikmah yang lain ya, jelaskan para ulama untuk menampakkan ya bagaimana Islam itu adalah merupakan sebaik-baik agama itu ya. Ya. Karena Islam adalah syariat, karena syariat Islam adalah syariat penutup ya dari syariat-syariat yang sebelumnya. Yang itu apa? Baik untuk setiap zaman dan setiap tempat, dan tidak ada perubahan apa dalam syariat Islam sampai yaumul qiyamah. Ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya demikian ya. Di antara beberapa hal yang perlu kita sampaikan, pertama sebagai bekal kita ya untuk menyambut bulan Ramadan ya, tentang bagaimana sejarah tahapan puasa ya, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ini, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberatkan ya, tidaklah membebani suatu hamba kecuali dengan sesuatu yang memang mampu bagi hamba tersebut. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ya menghendaki kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian apa? Kesulitan. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini, dan kita akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.